Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas film series lagi yang berjudul Kingsmoon Nine Song of the Moving Heaven, yang menceritakan tentang keadaan negara terlemah yang memiliki prajurit gila harta hingga menyebabkan banyak kematian di dalamnya, sehingga penyelidikan pun dilakukan oleh Tuan Muda ke-9 di negara Han. Sekedar informasi, film ini memiliki banyak alur cerita maju mundur, jadi jika ada sesuatu yang tidak dimengerti, Mimin mohon maaf ya. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan kedua orang pria yang berada di luar negara Han. Dia bernama Han Pei dan gurunya. Han Pei sedang menceritakan tentang mimpinya itu kepada sang guru dan kepergian dirinya untuk kembali ke negara asalnya, yaitu negara Han, karena Han Pei sudah berlatih bertahun-tahun lamanya di sana. 感受到了一种召唤，也许我该出发。所以你是来告别 老师的授业解惑之恩，出发吧，韩非。 Sebelum keberangkatannya, Han Pei sedikit berbincang dengan juniornya itu yang membicarakan tujuan mereka untuk kedepannya. Han Pei sedikit menceritakan jika dirinya akan kembali ke negara asalnya, meskipun itu adalah negara terlemah dari 7 negara di sana. Dia bercita-cita untuk menjadikan negara itu menjadi yang terkuat, sehingga Han Pei pun bersiap-siap untuk berangkat. 所以下次见面我们是对手了，绝对不会的，师兄放心。 Singkat cerita, dia pun melakukan perjalanan pulang ke negara Han. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, hingga setelah 6 bulan lamanya dia pun berhasil sampai di negara Han dengan keadaan di luar negara yang seperti kota mati. Sesampainya di sana, Han Pei disambut hangat oleh Huan yang gembira dengan kedatangan Han Pei, hingga Huan pun mengajaknya untuk pulang ke dalam istana menemui sang ayah. 傻瓜，我开玩笑。哎，别说了，快点回宫里去。 Di malam harinya, seorang menteri sedang menuliskan surat yang memiliki sifat penting. Namun tak berselang lama dari itu, datanglah Moya dari Nightfall yang tiba-tiba membunuh sang menteri dan membakar tempat itu. 是夜幕的。对了，不过唯一的奖励。 Scene pun berpindah di tengah hutan. Di sana prajurit negara Han sedang membawa persediaan harta negaranya. Namun di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh pasukan hantu yang membuat semua hartanya menghilang. Sementara itu, Han Fei yang telah kembali ke dalam istana sedang melakukan barter dengan beberapa petinggi di sana, yang membuatnya terpikat dengan kotak sederhana dari seorang wanita, sehingga dia pun menukar barang berharganya dengan kotak itu yang berisi sesuatu berharga oleh orang yang mengerti cara menggunakannya. 那就是我的宝物是挑主人，选择权在你们自己手中。 Keesokan harinya, kasus pembunuhan dan lenyapnya harta sampai ke telinga raja atau ayah dari Han Fei. Dia mengatakan jika harus cepatnya menemukan orang untuk menutup kasus ini. Dengan cepat, jenderal perang di sana yang bernama Ji Wu Ye
Dengan senyum jahatnya dia merekomendasikan sang Perdana Menteri untuk menutupi kasus ini. Tak ada pilihan lain, Perdana Menteri itu pun menerimanya dengan waktu penyelidikan 10 hari. 相国，你可愿畏惧？臣愿意。我给你10天时间，到期未。 Karena beban dari Raja, Menteri itu pun membicarakan dengan Zifang untuk menemukan solusinya. Sehingga Jipang pun menyarankan untuk menemui Han Pei karena dia sangat cerdas dalam kasus perdetektifan. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pergi menemuinya di tempat remang-remang. 究竟该如何应？如果韩国还有人能解开这个谜题，那一定是那个人。 Sesampainya mereka di sana, langsung saja sang menteri memberitahu permasalahan yang terjadi, dimulai dari kematian Menteri Chow hingga lenyapnya harta di tengah hutan. Setelah menceritakan itu, Han Pei pun bernegosiasi dengan sang menteri jika dia ingin dibantu, maka Perdana Menteri itu harus mempromosikan Han Pei menjadi Menteri Peradilan atau Menteri Hukum. Tak ada pilihan lain, sang menteri pun menyetujuinya. 那么韩兄是答应帮忙了？但是相国大人 必须答应我一个点，我帮你破案，你在父王面前推荐我担任。行。 Setelah pembicaraan itu, langsung saja Han Fei dan Zipang menemui praduga tersangka pertamanya. Dia adalah Long Quan dan Ping. Tak banyak basa-basi, Han Pei langsung menanyakan keberadaan mereka malam itu, karena merekalah yang bertanggung jawab mengantarkan harta emas yang lenyap. Hingga Han Pei pun menanyakan cara cerdas untuk menjebaknya. Dia menanyakan cara memproduksi sup 7 naga yang dia makan. Dengan lantang, Quan memberitahunya jika sup itu harus dimasak dengan waktu 18 jam lamanya. Dan di hari yang sama juga harus memakannya. Dengan penjelasan seperti itu, Han Pei sudah bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua berbohong. Sehingga mereka berdua dibawa ke dalam tahanan bawah tanah untuk diperdalam lebih lanjut. 叔说此汤烹饪繁复，需整整9个时辰。也就是说，如果当晚想要喝到这，王叔押运军饷，一去一回，难道王叔在9个时辰之前？ Sementara itu di perjalanan pulang, dengan keadaan jalan yang sepi, Han Pei disuguhi dengan adanya pasukan hantu yang tiba-tiba muncul di depannya, yang menghalangi jalan Han Pei untuk kembali pulang. Beruntung pasukan itu hanya melewatinya saja. Saat dia akan meneruskan perjalanan, tiba-tiba anak panah tepat melesat di depan muka Han Pei, yang membuatnya takut. Namun di detik-detik ketakutannya itu datanglah Nona Zinu, sehingga pertarungan pun terjadi. 火烧眉毛了。Setelah pasukan itu terkalahkan, mereka sedikit berbincang untuk menghidupkan suasana. Merasa cukup dengan semuanya, Han pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya dia di rumah, Han membuka kotak yang berisi pedang yang patah. Pedang itu bernama Pedang Nilin yang memiliki kekuatan hebat, dan hanya orang terpilihlah yang bisa mendapatkan kekuatan pedang itu. Tiba-tiba datanglah Jipang yang menemui Han Fei untuk memberitahu jika Quan dan Ping sudah berada di penjara bawah tanah. Singkat cerita, mereka pun ke sana. Sesampainya di sana, Han pun menahan mereka berdua sebagai sanksi atas kejahatannya. 韩非，你把我们带到这里来。我已上请父王，两位王叔恐怕要屈居于此。 Merasa bingung dengan apa yang terjadi, Jipang pun menanyakan alasan mereka ditahan kepada Han Fei. Dengan singkat, Han Fei bisa memberi penjelasan yang dapat dimengerti oleh Jipang. Mula-mula, Han Fei akan mengurung mereka dengan terpisah, karena mereka bisa dibilang satu pemahaman. Jika mereka dipecah, maka pemahaman itu akan goyang. Sehingga salah satu di antara mereka akan diberikan suatu pilihan. Jika yang pertama mengaku, maka dia akan dibebaskan. Benar saja, tak lama dari penjelasan itu, penjaga penjara menghampiri mereka yang menyampaikan pesan jika Quan dan Ping akan mengaku. 这场游戏马上就要结束了。禀公子，牢中传来急信，安平君和龙泉君求见公子。
愿意招供。 Sesampainya di sana, mereka pun dibuat kaget dengan keadaan Kuan dan Ping yang telah mati dengan cara mengenaskan. Sehingga Han pun menyuruh penjaga untuk membawa makanan yang biasa mereka makan. Benar saja, saat Han mengeceknya ternyata makanan itu mengandung racun. Maka dapat disimpulkan Han harus mencari dalang dari dalang di antara dalang-dalangnya kasus ini. Pusing gak tuh? 或许这正是整个阴谋中最……有人想杀人灭口，但为什么还要？ Setelah investigasi selesai, Han, Jipang, dan sang menteri menemui raja untuk memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan barang bukti yang dibawa oleh Han, dan dapat disimpulkan itu adalah ulah pasukan hantu. Hingga sang jenderal pun angkat bicara jika mereka ingin selamat, maka harus mengadakan serangkaian acara persembahan untuk menghormati mereka yang sudah mati. Tentu saja itu hanyalah akal-akalan dari Jiwu atau sang jenderal untuk menutupi kebusukannya, namun sarannya itu bisa diterima oleh raja. 两位爱卿所言有理，寡人并祭祀之时，就有劳大将军一手操。臣领旨。 Karena telah membantu menginvestigasi, Perdana Menteri akan menepati janjinya untuk mempromosikan Han Fei menjadi Menteri Peradilan atau Menteri Hukum. 好，我们一言为定。 韩兄的恩情，良铭记在心。 好，要 Di malam harinya, Han Pei menemui Jinu dan Juang untuk kembali melanjutkan penyelidikannya secara pribadi. Karena masalah negaranya adalah masalahnya juga, Han Pei mencurigai beberapa pelayan dari Jiwu. Dia adalah Moya dan Bai Feng yang menjadi anggota dari Nightfall. Dia pun memerlukan bantuan dari Juang untuk mencari kebenaran ini. 只有粉饰太平，才能让幕后放松警。而张开帝的食言虽然让我暂时，所以我要请魏庄兄一起去看。 Langsung saja Han dan Juang menemui Jiwu untuk menanyakan beberapa hal, dimulai dari pembunuhan hingga pencurian persediaan emas. Pertanyaan yang diajukan oleh Han membuat Jiwu terpojok dan seakan-akan tak berdaya dibuatnya, sehingga dia pun kesal dan akan menyerang Han Pei karena tak terima dengan desakannya itu. Namun serangannya itu bisa dihentikan oleh Juang sehingga mereka pun bisa keluar dari sana. 今晚与公子的一席对话， 我们已经在这里叨扰多时，岂能再劳烦将军？ 也不能答应。 将军留步，告辞。 Untuk memperkuat bukti dan tuduhan Han Pei, dia pun mengajak Jinu dan Juang sekedar bertemu dan minum-minum di atas bukit negara Han, agar mereka bisa melihat tuduhan Han Pei terhadap Jiwu, karena mereka akan keluar malam hari untuk mengamankan hartanya. Benar saja, tak lama dari itu pasukan Jiwu keluar dari negara itu, sehingga Han berencana untuk mengambil kembali hartanya. “将军府的亲卫金旗出动了。” 魏庄兄，这后面的好戏 Xin pun berpindah ke tempat Jiwu. Di sana mereka sedang mempersiapkan jika akan ada pengantar pesan yang datang, sehingga Jiwu berencana untuk membunuhnya. Namun kabar yang dia bawa adalah kabar baik dari sang raja, karena Jiwu dihadiahi 1000 emas. Mendengar hadiah 1000 emas, dia pun langsung tersadar jika Han Pei yang telah mengembalikannya, dan hanya memberikan 100:1 pada Jiwu sebagai hadiah, yang membuat Jiwu marah dan masuk ke dalam daftar kematiannya. 过王上，这个大礼，本将军定。韩非，你给我记住。 Sementara itu di rumah Jinu, Han sedang mengatur rencana agar dirinya bisa menyingkirkan Jiwu. Tak mudah begitu saja karena Jiwu memiliki kekuasaan yang luas di dalam maupun di luar negara. Oleh karena itu, Han Fei mengajak Juang untuk membantu menyingkirkannya sebagai promosi. Jika Juang bisa menyingkirkan Jiwu, maka Juang yang akan menggantikan posisinya sebagai jenderal perang. Akhirnya Juang pun menyetujui kesepakatan Han Fei. 想让我帮你杀了他？ 一定也不会允许其他人这么做。这个忙其实是帮你自己，因为我想让你取代他。
Xin pun berpindah di rumah Han Fei. Kini dia mencoba untuk mengambil pedang Nilin yang memiliki kekuatan hebat yang hanya bisa dipegang oleh seseorang yang terpilih. Namun tak disangka, Han Fei bisa memegang dan membuat pedang itu menyala dengan mudah. Hingga dapat disimpulkan, Han Fei adalah orang terpilih dari pedang Nilin yang bisa memakai kekuatan pedang itu dan roh yang ada di dalamnya. 这把剑，它的名字叫逆鳞。